Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Markus, Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini menggambarkan bagaimana para murid yang diutus oleh Tuhan harus mendasarkan dan menggantungkan kehidupan kepada belas kasih Tuhan. Pada bagian awal bacaan Injil kita menyadari bahwa Yesus memanggil ke-12 murid dan dikatakan mengutus mereka berdua-dua. Kenapa bukan satu? Kenapa tidak hanya sendiri? Lalu kita sadar bahwa bahkan di dalam gereja, tugas dan perutusan ataupun pelayanan itu diajak sebagai sarana untuk belajar hidup bersama dengan orang lain, bertugas bersama dengan orang lain. Sehebat apapun orang, seluar biasa kemampuannya, tetapi gereja mengajak kita untuk menyadari bahwa tugas perutusan dari Tuhan bukanlah tugas perutusan yang single fighter, yang hanya seorang diri dan kemudian menjadi populer, menjadi hebat dari diri sendiri, tetapi didasarkan pada usaha belajar sebagai murid bersama dengan orang lain. Termasuk salah satunya adalah tugas perutusan kami para imam. Memang ada yang satu orang, satu paroki, tetapi tentu tidak banyak karena keterbatasan orang. Hampir sebagian besar para romo ditugaskan bersama dengan orang lain. Jadi minimal ada 2 orang dalam satu rumah pasturan. Sarananya bukan hanya untuk melayani umat yang sedemikian banyak, lalu menjadi harus 2, tetapi tentu menjadi sarana menyadari bahwa tugas perutusan bukan menjadi hebat secara pribadi. Kemudian ditambahkan pada bagian yang kedua, Yesus mengutus mereka dengan tidak membawa bekal apapun. Layaknya orang yang mau bepergian ke tempat yang kurang begitu jelas. Yang penting sampai di suatu tempat lalu masuk ke rumah dan kemudian berusaha untuk mewarta. Seharusnya orang yang mendapatkan tugas perutusan pergi dengan membawa perlengkapan yang lengkap. Namanya perlengkapan, maka memang selayaknya lengkap. Ada tongkat, ada uang, ada bekal roti atau makanan, ada perlengkapan-perlengkapan yang lain. Tetapi Tuhan mengatakan untuk tidak membawa apapun. Mereka boleh membawa baju, tetapi tidak boleh membawa 2 baju. Berarti yang hanya melekat. Apa yang terjadi dalam tugas dan perutusan para rasul yang berdua-dua ini? Tentu mengajak kita untuk merenungkan bahwa para murid yang diutus setelah diberi kuasa mendapatkan bekal yang cukup dan tidak usah menambahkan perlengkapan yang lain. Hidupnya melulu mengandalkan Tuhan Allah.
mengandalkan belas kasih Tuhan. Ketika sudah diberi bekal kekuatan, mukjizat, dan aneka macam kemampuan yang lain, tentu para murid diajak untuk mengandalkan rahmat dan berkat itu sudah lebih dari cukup. Maka Tuhan mengutus, Tuhan pula yang akan mengurus. Mari kita merenungkan ungkapan dalam bacaan Injil ataupun juga bacaan pertama, semoga menjadi bekal bagi kita dalam tugas dan perutusan pada kegiatan dan aktivitas kita hari ini.